Pemirsa TVRI, media mempersatu bangsa yang berbahagia. Dimanapun saudara berada, kita boleh berjumpa kembali dalam acara siraman rohani Mimbar Agama Kristen. Pada saat ini kita akan merenungkan sebuah tema yang penting untuk memasuki tahun 2026 ini, yaitu jangan meragukan Tuhan. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Bapa di surga, kami menyerahkan waktu ini. Biarlah firman-Mu bisa menolong kami, memimpin kami, supaya kami dalam tahun 2026 ini menjalankannya dengan penuh percaya kepada Tuhan dan tidak pernah ragu kepadamu. Berkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Pemirsa yang diberkati Tuhan, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan membacakan sebagian daripada kebenarannya yang diambil di dalam Keluaran pasal 15 dan ayat pasal yang ke-16. Saya akan membacakannya. Musa menyuruh orang Israel berangkat dari Laut Teberau. Lalu mereka pergi ke padang gurun Syur. 3 hari lamanya mereka berjalan di padang gurun itu dengan tidak mendapatkan air. Sampailah mereka ke Mara, tetapi mereka tidak dapat minum air yang di Mara itu karena pahit rasanya. Oleh sebab itu dinamailah orang tempat itu Mara. Lalu bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa, katanya, apakah yang akan kami minum? Kemudian kita akan lanjutkan di dalam pasal 16. Di padang gurun itu bersungut-sungutlah segenap jemaat Israel kepada Musa dan Harun, dan berkata kepada mereka, kami akan mati tadinya di tanah Mesir oleh tangan Tuhan, ketika kami duduk makan sampai kenyang, sebab kamu membawa kami keluar dari padang gurun ini untuk membunuh seluruh jemaat dengan kelaparan. Pemirsa TVRI Bali yang setia, ketika saya dipanggil Tuhan masuk kuliah di elektro di Surabaya, saya bulan pertama, bulan kedua sangat ragu apakah saya benar-benar dipanggil untuk masuk jurusan ini. Saya sepesimis, takut, dan sering berkata tidak bisa, tidak mampu, dan rasanya tidak mungkin lulus. Kalimat ini sering diucapkan, dan bukan hanya 1 kali, bukan 2 kali, puluhan kali. Mungkin di antara kita ketika memasuki tahun 2026 adalah suatu panggilan Tuhan. Tuhan memanggil kita untuk masuk tahun 2026, untuk menikmati berkat-berkat Tuhan. Tetapi kadang-kadang kita bisa ragu. Apalagi ketika ada masalah dan pergumulan yang ada di depan kita, yang muncul. Dan mungkin kita berkata, Tuhan gawat tahun ini. Tuhan sulit bisa maju. Tuhan rasanya sia-sia semuanya. Pemirsa TVRI yang berbahagia, hari ini kita akan melihat umat Tuhan di dalam Keluaran pasal yang ke-15 dan ke-16. Bangsa Israel percaya bahwa mereka keluar dari bangsa Mesir itu adalah panggilan Tuhan menuju suatu tanah perjanjian. Ketika beberapa hari baru saja keluar dari bangsa Mesir, keluar melewati Laut Teberau, mereka ketemu dengan masalah. Ada di sana tidak ada air, di Mara, di situ airnya pahit. Lalu mereka mulai ragu, mereka berimannya mulai goyah. Dan berkata, kenapa Tuhan memanggil kita keluar dari tanah Mesir ini? Hanya untuk menerima air yang pahit. Sekali lagi Tuhan yang memanggil. Tuhan yang akan memimpin. Kemudian Tuhan memanggil Musa untuk memberikan air kepada mereka. Pemirsa TVRI yang kekasih, setelah berjalan baru 2 bulan, bertemu dengan suatu masalah. Mereka tidak dapat makanan. Lalu mereka mengeluh lagi. Mereka ragu lagi akan pimpinan Tuhan.
Lalu mereka bertanya, Tuhan, di mana pimpinanmu? Tuhan, di mana penyertaanmu? Lalu Tuhan pun memberikan roti dan burung puyuh untuk makanan mereka sehari-hari. Pemirsa TVRI yang kekasih, kalau kita perhatikan dalam dua peristiwa ini, kita dapat melihat sebelum Tuhan memberikan air dan makanan kepada mereka, Tuhan memberikan catatan, notis kepada umatnya. Catatan yang pertama, Tuhan berkata, ambillah roti dan daging puyuh itu. Satu hari cukup 1 gomer saja. Jangan ambil lebih. Kalau kamu ambil lebih, maka besok itu akan berulat dan busuk. Artinya dalam bagian ini, catatan Tuhan ingin memberikan suatu nasihat kepada mereka untuk menguasai diri dalam nafsu kedagingan. Sebab yang di depan mata bisa tidak dapat mengendalikan diri. Catatan yang kedua, notis yang kedua, pada hari ke-6, ambillah roti burung puyuh itu 2 gomer. 1 gomer untuk hari yang ke-6. 1 lagi gomer untuk hari yang ke-7. Artinya Tuhan ingin mengatakan, pada hari yang ke-7, engkau makan dengan roti yang sudah disiapkan itu. Tidak usah kerja lagi. Karena hari Sabat itu adalah hari khusus untuk umat Tuhan beribadah dan dekat dengan Tuhan. Tidak usah lagi untuk bekerja. Saudaraku yang kekasih, Tuhan mau umatnya di dalam menjalani panggilan hidup berfokus kepada Tuhan dan berorientasikan kepada hal-hal yang rohani. Inilah yang disampaikan oleh Musa kepada mereka di dalam pasal 16 itu. Hiduplah dekat-dekat dengan Tuhan. Dan itulah yang dikehendaki Tuhan. Pemirsa TVRI yang berbahagia, notis dan catatan ini mengandung arti yang sangat penting. Sebelum Tuhan turun tangan, Tuhan buat aturan untuk kita. Artinya, Tuhan mau kita mengikuti aturan Tuhan, bukan aturan kita. Kita taat, kita beribadah, kita dekat dengan Tuhan. Barulah Tuhan menyatakan berkat itu kepada kita. Bukankah hal ini yang selalu dikumandangkan Tuhan kepada umatnya? Tuhan berkata kepada bangsa Israel di dalam bagian ini, taatilah aku dengan sungguh-sungguh dan lakukanlah apa yang kupandang baik. Itulah semua perintahku. Kalau kamu berbuat demikian, kamu tidak akan dihukum dengan penyakit-penyakit yang kutimpakan kepada orang Mesir. Akulah Tuhan yang menyembuhkan kamu. Saudara, kita lihat waktu bangsa Israel sulit, mustahil untuk merobohkan tembok Yeriko. Tetapi Tuhan berkata kepada bangsa dan kepada umatnya, ikutilah caraku. Hari pertama keliling tembok itu 1 kali dengan tidak boleh ngomong. Hari kedua keliling tembok itu 1 kali juga tidak boleh berbicara. Sampai hari ke-6 juga 1 kali. Pada hari ke-7 kalian semua keliling tembok itu 7 kali. Pada waktu sangkakala berbunyi, kalian semua umatku bersorak-sorak bagi Tuhan. Saat itulah tembok itu runtuh dan engkau akan mengalami kemenangan. Umat Israel waktu itu taat. Umat Israel penuh dengan iman, melakukan notis dan catatan Allah, maka mereka mendapatkan berkat itu. Umat Israel sangat beriman kepada Tuhan, sehingga dia melakukan apa yang diperintahkan Tuhan, apa yang diinginkan Tuhan pada waktu itu. Mereka kerjakan dengan serius, dengan penuh kesungguhan, dengan penuh hati yang diberikan kepada Tuhan. Walaupun itu tidak mudah. Bagi manusia, apa yang diperintahkan itu adalah mustahil. Untuk mengelilingi tembok 1 hari 1, hari kedua
juga 1 kali. Pada hari ke-7, 7 kali. Secara manusia, memang kadang-kadang kita tidak mudah untuk taat dan sangat meragukan Tuhan. Tetapi disinilah Tuhan ingin memperlihatkan kepada kita bagaimana bangsa Israel pada waktu itu. Mereka begitu taat. Mereka menjalani apa yang diinginkan Tuhan. Catatan-catatan Tuhan secara detail mereka kerjakan dengan serius dan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Tidak heran mereka mendapatkan berkat-berkat yang daripada Tuhan. Pemirsa TVRI yang berbahagia, marilah kita ikuti cara Tuhan. Maka kita akan mendapatkan apa yang diberikan Tuhan kepada kita. Sekalipun ada kesulitan, sekalipun ada tantangan. Saudara yang kekasih di hadapan Tuhan, firman Tuhan hari ini sangat memberikan suatu motivasi kepada kita. Apa yang kita jalankan di tahun-tahun 2026 ini. Mari kita selalu melihat kepada Tuhan, memandang kepada Tuhan. Mungkin secara rasional, secara logika, itu kadang-kadang kita tidak mampu untuk mengerjakannya. Saudara yang dikasih Tuhan, Tuhan memanggil kita supaya kita di dalam segala kesulitan, tantangan, dan kita terus beriman kepada Dia. Dia yang memanggil, Dia yang akan menolong dan memberkati kita, memberikan berkat itu kepada kita. Kita mau dalam menjalani panggilan misinya, kita selalu hidup di dalam catatan-catatan notis-notis Allah, sehingga perjalanan kita berhasil dan penuh kebahagiaan. Permisa, itulah kerinduan Tuhan bagi kita, supaya kita tidak gagal. Kiranya semua kita boleh mendapat kekuatan di dalam menjalani hidup ini. Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Tuhan, pimpin kami, biar kami terus beriman kepada Tuhan, dan kami boleh terus menjalankan catatan-catatanmu di dalam kehidupan kami, di dalam menjalani kehidupan 2026. Kami mau sukses, bahagia, penuh berkat-berkat-Mu. Terima kasih Tuhan, walaupun ada tantangan dan pergumulannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.